Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan untuk teman-teman mempersiapkan buku paketnya ya. Disiapkan buku paketnya, kemudian nanti disesuaikan halamannya dengan apa yang sedang Bapak sampaikan. Nah, demikian. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, serta senantiasa dijaga semangatnya, dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, silakan teman-teman dibuka di halaman kita sudah membahas ini tentang kesabaran dan ketabahan. Oke, baik, setelah ini kita akan mempelajari di bab ke-6 atau bab yang baru, yaitu menghindari sifat kikir dan kufur nikmat. Ayo teman-teman, ada yang mengetahui apa itu sifat kikir dan apa itu kufur nikmat? Baik, insya Allah segera kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, coba teman-teman perhatikan di dalam sebuah ilustrasi atau gambar yang ada di buku ini. Apa sih yang kalian lihat? Oke, betul. Kalian melihat banyak makanannya. Dan ada seorang ayah, ibu, dan kedua anaknya berkumpul. Nah, tentu teman-teman, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat makanan yang banyak kepada keluarga tersebut. Allah memberikan nikmat kesehatan kepada keluarga tersebut. Bahkan Allah memberikan nikmat ya, mereka dapat berkumpul ya, baik keluarganya terutama ayah ibunya dan anak-anaknya. Ini semua merupakan nikmat dari Allah yang seharusnya dan sepatutnya kita mensyukurinya. Teman-teman dalam kondisi apapun sudah seharusnya mensyukurinya. Ya. Harta bagaimanapun, kondisi seperti apapun, mensyukurinya. Karena itu jalan terbaik. Oke, baik. Kemudian aku ingin tahu apa sih tujuan kita belajar setelah selesai nantinya. Yang pertama, kita berharap mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kufur nikmat itu. Dan yang kedua, mengapa kufur nikmat itu termasuk akhlak yang tercela. Oke, silahkan dibuka bukunya di halaman ke-48. Di bab sebelumnya yang kita sudah pelajari adalah seputar ya, sikap tabah dan sabar. Ya, bagaimana kesabaran yang seharusnya ada dalam diri setiap kita, dan ketabahan yang seharusnya juga melekat dalam diri-diri kita. Namun, di pertemuan ini yang akan kita pelajari adalah sebaliknya teman-teman, yaitu sifat mazmumah, akhlak yang tercela atau akhlak yang terburuk. Ya. Pak, apakah kita mencontohinya juga? Tidak. Kita mengetahui ini agar kita terhindar teman-teman, agar kita tidak melakukan, agar kita tidak memiliki sifat tersebut. Oke, baik. Silakan dilihat bagian A, sifat kikir dan kufur nikmat.
jelas bahwasanya di sini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan nikmatnya kepada mereka semua. Bahkan kita sebagai makhluk yang berakal itu tidak akan mampu menghitung atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, teman-teman. Sehingga jelas bahwasanya sangat besar karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semua, kepada para hamba-hambanya. Namun sangat disayangkan dan juga memprihatinkan teman-teman. Sangat kasihan. Ternyata tidak sedikit dari orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, mereka malah ingkar, mereka malah kufur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Biasanya seseorang yang kufur itu mereka memiliki sifat yang sombong, teman-teman. Mereka memiliki sifat yang tamak, ya, sifat yang serakah, ya, merasa kurang, dan juga tidak peduli terhadap sesama makhluk yang membutuhkan. Jelas bahwasanya kufur nikmat merupakan perbuatan yang tercela. Karena apa? Karena mengingkari atas nikmat Allah. Ya, karena mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sikap atau sifat ingkar, sifat kufur, sifat tamak, kesombongan, dan tidak peduli ini harus kita jauhi. Ya, jangan sampai ada dalam diri kita semua. Ya. Nah, tentu semua kebahagiaan yang kita terima, semua kesenangan yang kita dapat, dan lain-lain sebagainya, itu semua merupakan nikmat dari Allah. Dan sudah seharusnya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Kita bersyukur ya, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Shadaqallahul azim. Ya, sehingga dalam ayat Al-Quran pada surat Ibrahim ayat ke-7 ini kita perlu ketahui, kita harus sadar bahwa apa-apa yang kita terima ini harus kita syukuri, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang kufur, ya, yang mengingkari atas nikmat Allah. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjauhi kita dari hal tersebut. Nah, adapun di sini ya ada sebuah kisah. Ini kisahnya sangat bagus, teman-teman. Silahkan bisa kalian baca juga dengan sendiri. Ya, Bapak hanya menceritakan secara garis besarnya saja. Jadi pada zaman Rasulullah ada seseorang yang miskin yang bernama Salabah. Nah, Salabah ini ketika miskin ia rajin melaksanakan sholat subuh berjamaah, teman-teman. Sholat subuh berjamaah. Namun setelah sholat, Salabah ini langsung pulang ke rumah. Ya, setelah sholat, Salabah langsung segera pulang ke rumah. Ya, setelah selesai sholat. Nah, akhirnya Rasulullah penasaran, apa sih yang menyebabkan mengharuskan Salabah ini setelah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ia langsung pulang. Ternyata setelah diketahui, Salabah adalah orang yang sangat miskin. Ya, bahkan kenapa ia langsung pulang menuju rumahnya?
Karena kain yang digunakan itu hanya satu, teman-teman. Hanya sehelai. Jadi ketika Salabah pulang ke rumah, maka kain tersebut dipakai oleh istrinya untuk melaksanakan sholat juga. Ya, sehingga itulah mengapa Salabah segera pulang ke rumah. Ya, sehingga kemudian akhirnya Salabah meminta kepada Rasulullah agar didoakan, agar ia menjadi orang yang kaya. Namun Rasulullah menyampaikan bahwasanya sebaiknya Salabah bersyukur, karena khawatir jika diberikan kekayaan, kenikmatan yang banyak, malah menjauhi dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari demi hari berganti dan Salabah mendatangi Rasulullah lagi. Ya, bertanya, ya Rasulullah, Salabah menyampaikan dan merayu kepada Rasulullah agar bisa diberikan doa, ya, serta dijadikan orang yang kaya raya, ya, sehingga memiliki harta kekayaan, dan ia bersumpah bahwasanya ketika ia kaya, ia akan memberikan harta bendanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, akhirnya setelah mengatakan seperti itu, Rasulullah akhirnya mendoakan kepada Salabah, orang yang miskin itu, serta memberikan 2 ekor kambing. Ya. Namun seiring berjalannya waktu, ya, kambing-kambing itu semakin banyak Salabah memilikinya. Kemudian ternyata saking banyaknya hingga Salabah ini harus tinggal di luar Madinah, teman-teman, mencari tempat yang lebih luas, yang lebih lega. Ya, sehingga Salabah ini berpindah tempat. Nah, setelah itu, selang berjalan waktu, Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah agar masyarakat muslim, orang-orang muslim ini, ya, membayar zakat. Nah, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada panitia, ya, pengambil zakat, ya, untuk mendatangi orang-orang yang kaya. Nah, diantaranya salah satunya Salabah. Namun ternyata ketika panitia yang disuruh oleh Rasulullah dengan membawa pesan dari Rasulullah datang menemui Salabah, ternyata Salabah menolaknya, malah mengatakan bahwasanya ini seperti pajak. Ya, bahkan Salabah ini pura-pura tidak paham terhadap apa yang telah disampaikan oleh panitia zakat tersebut. Ya, kemudian Salabah meminta agar panitia itu pergi ke tempat lain dulu, kemudian baru kembalinya ke tempat si Salabah. Nah, ternyata ketika kembali lagi panitia itu ke tempat Salabah, ternyata Salabah tetap enggan atau tetap tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Ya, nauzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi hal tersebut dari kita semua. Ya, sehingga ketika panitia balik ke tempat Rasulullah SAW dan menyampaikan bahwasanya Salabah yang saat ini atau sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya namun tidak mau membayar zakat, akhirnya Rasulullah marah, ya, terhadap tingkah laku Salabah. Ya, dan Rasulullah berdoa agar Salabah mendapatkan balasan yang seburuk-buruknya atas tingkah lakunya. Kemudian setelah Salabah berperilaku demikian, ternyata ia diinformasikan, diberitahu bahwasanya oleh sahabatnya bahwasanya Salabah ini telah didoakan oleh Rasulullah dengan doa yang tadi, teman-teman. Ternyata Salabah setelah mendengar, dia ketakutan, gemeteran, dan langsung menghadap kepada Rasulullah, ya, dan meminta permohonan maaf, ya, dan berjanji akan membayar zakat. Namun Rasulullah menyampaikan bahwasanya aku dilarang Allah, ya, menerima zakatmu. Nauzubillah min zalik. Sehingga Salabah menyesal, teman-teman. Ya. Bahkan Salabah menjadi bagian orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sebelumnya ia orang yang rajin menuju masjid di setiap subuhnya, yang dekat kepada Allah. Ternyata setelah diberikan kekayaan, malah menjauhi dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk kepada orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita dari hal tersebut. Oleh karenanya, pelajaran yang kita ambil yaitu, teman-teman, kita harus bersyukur dengan kondisi apapun.
dengan orang tua yang memiliki kondisi apapun. Jangan mengeluh. Tetap kita berusaha. Usaha kalian saat ini adalah belajar, menuntut ilmu. Ya, biarkan orang tua kalian yang mencari dan menafkahi kalian. Insya Allah, selama tujuannya baik, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan kepada orang tua kalian, ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, terus apa sih Pak akibat dari sifat kikir dan kufur nikmat? Jelas bahwasanya akibatnya bagi seseorang yang kufur serta kikir, yaitu Allah tidak akan menyukai orang-orang tersebut. Bahkan orang-orang tersebut akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi bagian orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya akibat dari sifat kikir maupun kufur nikmat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diharapkan setelah tadi kita mempelajari, ya, diharapkan kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jajan 10.000 oleh mama atau 5.000 dalam sehari, bersyukur alhamdulillah. Diberikan jajan oleh ayah 10.000 per hari, ucapkan alhamdulillah, bersyukur. Insya Allah Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak kelak. Ya, dan selalu membiasakan sholat berjamaah, rajin bersedekah, ya, dan menepati janji. Ya, bersedekah, diberikan jajan 10.000 dalam sehari, sedekahkan 1.000 atau mungkin 2.000. Nah, insya Allah sedekah yang kita keluarkan pastinya akan menjadi catatan pahala di akhirat kelak. Dan yang keempat yaitu bersikap rendah hati dan tidak sombong. Ya, seperti itu. Jadi diharapkan tadi pelajaran dari salabah yang memiliki akhlak tercela setelahnya karena kufur atas nikmat Allah ternyata menjadikannya golongan orang-orang yang diingkari oleh Allah. Ya, nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari itu semua. Nah, setelah ini silakan teman-teman dikerjakan latihan halaman 52 dan 53 ya. Bagian 1 dan bagian 2 saja. Ya, seperti biasa dikerjakan di buku paket. Ya, diberikan nama, difoto jelas, dikirim ke Bapak. Ya, jika ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.